Welcome back teman-teman. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar langkah-langkah dan prosedur dalam menggambar model. Sekarang kita akan mempraktekkan menggambar model laki-laki dan perempuan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di subscribe dan atau subbreaker apalah itu. Jangan lupa di subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya, jika kalian ingin mengetahui gambar-gambar lainnya. Oke. Di sini saya sudah siapkan kertas dan juga pensil 2B. Pertama-tama kita bikin garis lurus. Kemudian garisnya kita bagi menjadi 7. Yang sebelah kiri adalah proporsi untuk laki-laki dan sebelah kanan adalah proporsi untuk perempuan. Untuk yang perempuan saya bikin lebih rendah dari yang laki-laki, karena biasanya laki-laki kan lebih tinggi dari perempuan ya. Selanjutnya kita bikin bulat telur di bagian atas. Ini adalah kepalanya ya anak-anak. Jadi yang di bidang pertama itu untuk kepalanya. Nah, karena kita bikin kerangka dulu, jadi kita bikin garis-garis untuk sebagai panduan. Kita bikin dari yang bentuk paling sederhana, dan kerangka ini akan mempermudah kita untuk membentuk bagian tubuh. Setelah kita membuat kerangka, selanjutnya adalah kita bikin detail dulu untuk kepala, leher, atau tangan. Jadi kita bikin ototnya. Untuk yang perempuan, pundaknya lebih sempit daripada laki-laki. Sementara yang laki-laki, pundaknya dibikin lebih lebar daripada perempuan. Nah, kali ini yang untuk laki-laki kurang lebih sama ya caranya. Nah, perbedaannya kalau yang laki-laki ini tidak ada pinggul ya. Jadi memiliki pinggang yang sempit, lebih sempit daripada perempuan. Nah, ini gambarnya sudah hampir jadi ya. Tapi saya nggak mau kayak gini aja. Ini kayak gambarnya anak SD nih, masih berupa garis yang satu garis aja. Jadi selanjutnya kita bisa gunakan pensil yang lebih tebal. Bisa menggunakan pensil 8B atau kalau ada pensil arang. Ini fungsinya agar gambarnya semakin terlihat dan kita lebih mudah untuk mengaplikasikan teknik arsir. Kali ini saya gunakan yang merek Seinfeld, yang arang itu, pensil arang sama pensil 8B yang paling gelap. Nah, sekarang saya akan beri outline atau garis tepi di pinggir-pinggirannya agar gambar yang kita bikin itu semakin jelas ya. Ini perempuannya saya gambarkan lagi bawa tas, mau ke pasar sepertinya. Kemudian yang laki-laki ini bawa ember karena dia mau mau kerja bakti. Jadi sekalian saya contohkan cara mengarsir benda. Ini tasnya merek Herman ya. Ngomong-ngomong soal kerja bakti, siapa nih di sini yang paling rajin bantuin orang tua? Nah, anak-anak kalian harus rajin membersihkan lingkungan ya. Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Bentuk outline-nya sudah jadi. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengarsir pada bagian tertentu ya. Jadi nggak semuanya diarsir. Kita harus menentukan dari mana arah datangnya cahaya.
Nah, ini Bu Iva kasih contoh cahayanya berasal dari sebelah kanannya orangnya itu. Jadi yang sebelah kanan itu adalah yang terkena cahaya, dia akan memiliki warna yang lebih terang atau tone yang lebih terang, sementara yang sebelah kirinya akan menjadi lebih gelap karena tertutupi oleh bayangan. Nah, setelah diarsir, ini akan lebih seperti 3 dimensi ya. Jadi saya akan kasih bayangan di bawah orangnya. Jika cahayanya datang dari kanan, saya akan kasih bayangan di sebelah agak serong ke kiri. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian kasih bayangan aja, asal-asalan aja nggak apa. Jadi agar kelihatan seperti ada bayangannya atau lebih ke 3 dimensi. Nah, kayak gitu ya. Nah, pada tahap awal, saya membuat lingkaran. Lingkarannya tidak perlu terlalu sempurna, yang penting secara kasat mata membentuk sebuah lingkaran. Seperti ini. Setelah lingkarannya selesai, saya menaruh satu titik di bagian tengah. Fungsinya untuk apa? Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, fungsinya agar saya bisa membagi bagian sisi atau ya bagian atas lingkaran dan bagian bawah lingkaran itu sama rata. Di sini saya pakai kertas sebagai media untuk membantu saya agar lebih akurat lagi. Dan saya buat garis tegak atau garis vertikal. Setelah itu, saya buat garis horizontal. Horizontal dari bagian tengah. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat garis vertikal dan horizontal membentuk tanda tambah. Saya ukur kembali agar lebih kuat. Nah, setelah itu kita ambil bagian setengah dari lingkaran, kita tambah lagi di bagian bawah. Yaps. Yang nantinya kita akan pakai sebagai garis dagu. Berikutnya, saya akan buat bagian rahang sampai ke dagu. Teman-teman bisa lihat. Pada bagian ini, teman-teman bisa buat sesuai dengan selera teman-teman. Jangan takut untuk salah. Di sini saya membuatnya bagian rahang dan bagian dagu. Ya, segini saja. Setelah ini saya hapus. Nah, kita sudah bisa melihat bagian bentuk tengkorak sebagai dasar untuk kita menggambar wajah. Saya membuat kembali garis vertikal dari atas sampai ke bawah mengikuti pola lingkaran yang tadi. Berikutnya, saya membagi dua sisi kembali dari bagian atas kepala dan bagian bawah kepala. Saya membuat titik tengah yang nantinya dipakai untuk mata, bagian mata. Berikutnya dari titik tengah akan saya buat garis horizontal untuk membagi sisi atas kepala dan sisi bawah kepala. Ya, saya kembali ukur agar lebih akurat lagi. Nah, setelah itu saya bagi kembali menjadi dua sisi.
Ya, garis yang saya pakai ini saya gunakan untuk bagian mata. Oke, setelah sudah membentuk tanda tambah bagian atas dan bawah kepala, sisi kiri dan kanan kepala, maka tahap berikutnya kita akan membuat mata. Dan di sini saya mengambil bagian tengah sisi kanan dan kiri, teman-teman bisa lihat. Dan kembali saya mengukur setiap sisinya, setiap bagiannya. Saya akan bagi kembali dari setiap sisi yang sudah saya bagi tadi, diperkecil lagi. Nah, saya ambil bagian tengah seperti ini, agar saya mendapat bagian jarak mata kiri dan mata kanan itu sama. Yap, kita sudah bisa melihat. Teman-teman, saya akan kasih tahu rahasia bahwa jarak antara mata kiri dan mata kanan itu mempunyai jarak sama dengan satu mata. Jadi anggap saja kita buat garis 3 mata di sini, namun di bagian tengah kita kosongkan. Nah, saya akan buat mata. Di sini kita buat mata seadanya. Nanti pada video lainnya akan saya buat tutorial bagaimana cara menggambar mata. Di sini kita buat seadanya saja. Kita buat bagian atas mata. Setelah itu kita buat bola mata maksud saya. Ya, kita buat sesederhana mungkin. Nanti jika teman-teman mau mengubahnya, bisa teman-teman ubah setelah gambar wajahnya selesai, gambar wajah dasarnya selesai. Seperti ini kira-kira gambar matanya. Teman-teman bisa lihat. Berikutnya saya akan buat bagian alis. Saya mengambil garis tengah antara garis mata dan bagian atas kepala. Ini salah satu cara saya untuk menentukan bagian alis atau posisi alis. Teman-teman bisa lihat. Di sini saya mengambil bagian tengah dan akan saya bagi dua kembali. Saya buat garis horizontal. Nah, setelah di bagian tengah, saya kembali membagi dua lagi. Nah, pada garis ini yang akan saya pakai untuk posisi alis. Kita langsung saja buat gambar alisnya. Tidak perlu terlalu sempurna, karena nanti akan kita perbaiki. Yang penting kita sudah mempunyai posisi alisnya. Berikutnya bagian kiri. Horizontal kembali. Nah, untuk membuat hidung dan untuk menentukan lebar hidung, jaraknya sama kira-kira seperti satu mata. Jadi jarak antara mata kiri dan mata kanan kita bisa pakai sebagai garis bantu untuk membuat lebar hidung. Nah, ini saya akan memulai untuk menggambar hidung. Nah, buat bagian tengah hidung dan bagian kiri kanan, samping kiri dan samping kanan. Teman-teman bisa merubahnya, bisa sedikit melewati garis ataupun sedikit lebih di dalam. Pada bagian ini kita sudah mendapatkan bagian hidung. Setelah ini saya akan membuat bagian mulut. Kembali saya buat garis di tengah, garis di sebelah tengah antara jarak hidung dan dagu. Kita buat garis tengah dan kita akan mendapatkan garis bagian bawah mulut. Setelah itu kita kembali membagi dua lagi untuk mendapatkan bagian atas mulut. Setelah itu bagi bagian atas mulut dan bagian bawah mulut, bagian tengah. Dan untuk mendapatkan posisi lebar mulut, teman-teman bisa mengambil posisi garis dari bagian dalam bola mata kiri dan kanan.
Yap, seperti ini. Untuk mendapatkan bagian ujung mulut, kiri dan kanan, atau lebar mulut. Seperti ini. Saya mulai menggambar bentuk bagian atas bibir. Dan bagian bawah bibir. Ya, seperti ini posisi bibir sementara, karena nanti akan saya perbaiki sesuai dengan keinginan saya pastinya. Ya, saya perjelas kembali garis dagu. Berikutnya, mari kita buat bagian telinga. Jadi untuk membuat telinga, teman-teman bisa mengambil posisi bagian atas telinga pada garis mata sampai kepada garis bawah hidung. Teman-teman bisa lihat seperti di video. Dari bagian atas sampai ke bawah. Kita buat bagian kanan. Telinga selesai. Berikutnya saya akan membuat bagian sisi kiri dan sisi kanan batas rambut. Saya mengambil dari garis alis dan bagian tengah kepala. Teman-teman bisa lihat seperti di video. Dan untuk mendapatkan batasan antara rambut dengan dahi, teman-teman bisa mengambil atau membuat garis di bagian tengah, dari tengah kepala sampai ke atas, bagian lingkaran. Saya buat rambutnya dari batas dahi dengan rambut. Nah, seperti ini kira-kira rambut yang saya buat. Dan untuk mendapatkan leher, kita bisa mengambil dari bagian luar mata. Garis bagian luar mata. Nah, itu dia teman-teman. Nah, pada tahap ini sebenarnya teman-teman sudah selesai dengan gambar wajah. Namun ini masih kasar. Saya akan memperbaiki dan saya akan membuat lebih bagus lagi. Untuk memperbaiki setiap bagian-bagian yang mungkin teman-teman tidak suka, teman-teman bisa saja langsung hapus garis-garis bantu atau garis-garis pola yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini saya lagi mencari bagian atau posisi pandang agar gambar atau pandangan orang yang saya gambar itu menghadap ke depan. Berikutnya, saya merapikan bagian hidung dan mulut. Pada tahap ini, teman-teman bisa mengubah setiap bagian wajah sesuai dengan selera teman-teman. Seperti inilah hasil gambar wajah yang saya buat.